Dan juga teman-teman siswa di SMA Santo Paulus Pontianak, apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Waduh, coba kalau bisa luring ya, bisa kita ketemu langsung begitu, bisa berinteraksi. Ya, perkenalkan saya Okta ya teman-teman dari Stikes Bethesda Yakum di Yogyakarta. Teman-teman ada yang sudah pernah tahu atau sudah pernah main ke Jogja apa belum? Ini ada siapa? Ingwi Panamuan. Panggilannya siapa, Mas? Ingwi, Bu. Ingwi, baik. Kalau di Jawa, Mas, Mbak gitu ya. Kalau di Kalimantan apa? Bang. Mas Ingwi, sudah pernah ke Jogja? Belum, Bu. Oh, belum pernah ke Jogja ya. Semoga nanti ada kesempatan ya jalan-jalan ke Jogja gitu. Ya, mungkin tadi ada sebagian dari teman-teman yang sudah dengar obrolan saya tentang Stikes Bethesda dan juga tujuan sekolah ini mengadakan edufair ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk pihak sekolah yang sudah mengundang kami kembali memberikan sosialisasi tentang kampus kami di SMA Santo Paulus Pontianak. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini tidak malah membuat kalian semakin bingung, melainkan bisa membuka wawasan kalian tentang perguruan tinggi, gitu ya, yang ternyata itu variatif sekali. Kampusnya banyak, jurusannya jauh lebih banyak lagi, karena satu kampus ini biasanya terdiri dari atau dia mempunyai jurusan atau program studi yang bervariatif. Nah, untuk yang sudah mempunyai gambaran cita-citanya nanti mau menjadi apa, begitu ya, mungkin nanti bisa lebih mantap lagi setelah mengikuti edufair di SMA Santo Paulus Pontianak. Untuk awal penyampaian saya, boleh perkenannya panitia untuk menayangkan video profil kami supaya teman-teman siswa ini bisa mengenal. Monggo silahkan panitia. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta merupakan perguruan tinggi swasta bidang kesehatan yang terletak di tengah jantung kota Yogyakarta. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta berada di bawah naungan Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta dapat berdiri kokoh hingga saat ini karena mengalami proses yang panjang dan penuh dinamika. Berawal dari pelayanan Zending Zenken Huis Petronella yang bergerak dalam bidang kesehatan pada tahun 1889 hingga menjadi Stikes Bethesda Yakum pada tahun 2009 sampai dengan saat ini. Peduli penuh kasih merupakan nilai yang kami pegang teguh sebagai pedoman setiap sivitas akademika dalam menjalankan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Saat ini, status akreditasi Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta telah terakreditasi B oleh BAN PT dan akan terus meningkatkan kualitas kami sebagai institusi pendidikan kesehatan yang berdaya saing tinggi. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta memiliki 3 program studi yang terakreditasi B oleh LAM PT Kes, yaitu Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Keperawatan, dan Pendidikan Profesi Nurse. Mahasiswa yang menempuh proses pembelajaran di Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta berasal dari hampir semua provinsi di Indonesia. Tidak hanya mahasiswa dalam negeri, mahasiswa dari luar negeri juga diberikan fasilitas dan kesempatan yang sama untuk menempuh proses pendidikan di Stikes Bethesda Yogyakarta menjadi perawat profesional. Beragamnya suku, agama, dan budaya yang mahasiswa kami miliki menjadikan kami, Stikes Bethesda Yogyakarta, sebagai kampus multikultural. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta memberikan fasilitas beasiswa bagi mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi mahasiswa dalam meraih prestasi. Beasiswa yang disediakan oleh Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta adalah KIP Kuliah, Ristek Dikti, Dikpora DIY, Eka Cipta Foundation, Bank BRI,
Bank BPD DIY, dan PT Astra Honda Motor. Prestasi Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta dalam kelulusan uji kompetensi perawat nasional tergolong tinggi dengan presentase lebih dari 90%. Fasilitas dan layanan Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta yang disediakan untuk mahasiswa sangat beragam, yaitu Nursing Lab. Ruangan ini didesain sesuai dengan kondisi nyata saat berpraktik klinis di rumah sakit. Terbagi menjadi ruangan keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas. Dilengkapi peralatan yang lengkap dan up-to-date dengan perbandingan penggunaan satu set alat bagi 10 mahasiswa. Mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan Nursing Lab dengan leluasa mengikuti penjadwalan yang telah ditentukan. Memiliki koleksi beragam jenis buku dengan jumlah sebanyak 14.301, karya tulis sebanyak 2.599, dan yang lainnya sebanyak 1.093. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta juga memiliki student lounge sebagai sarana mahasiswa untuk berdiskusi satu sama lain sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta juga memiliki fasilitas ruangan PBL. Ruangan ini digunakan sebagai tempat mahasiswa dan dosen melakukan metode pembelajaran problem-based learning. Mahasiswa dapat secara aktif berdiskusi dan memecahkan suatu masalah. Seiring berkembangnya teknologi informasi masa kini, Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta juga melakukan adaptasi untuk menerapkan metode pembelajaran secara daring yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Fasilitas lain yang dimiliki Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta adalah laboratorium komputer, dan yang terakhir adalah laboratorium bahasa. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta memfasilitasi mahasiswa dengan menyediakan asrama mahasiswa khusus putri sebagai tempat tinggal. Rumah sakit jejaring sebagai tempat mahasiswa berpraktik yang dimiliki Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta sangat beragam. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta memiliki beragam prestasi sebagai berikut. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta juga memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan adanya unit kegiatan mahasiswa, antara lain pada bidang olahraga, yaitu UKM Futsal, UKM Pencaksilat, UKM Basket, UKM Tenis Meja, UKM Catur, UKM Bulu Tangkis, dan UKM Voli. Pada bidang seni, terdapat UKM Tari, UKM Paduan Suara, UKM Band dan Akustik, dan UKM Musik Tradisional. Guna menciptakan visi Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta dalam mencetak tenaga keperawatan profesional yang berdaya saing global, mahasiswa Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta juga terlibat dalam kegiatan internasional, di antaranya Student Exchange, Joint Summer Program, Pacific Angel, dan benchmarking. Kerjasama yang sudah kami jalin tersebar di seluruh rumah sakit, instansi, dan institusi yang berada di Pulau Jawa serta luar Jawa. Tidak hanya kerjasama dalam negeri, kami juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri yang tersebar di seluruh wilayah Asia Pasifik. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta memfasilitasi mahasiswa tingkat akhir dalam mendapatkan pekerjaan melalui pusat karir. Pengguna lulusan kami melakukan rekrutmen in-campus sebelum mahasiswa lulus dengan masa tunggu kurang dari 3 bulan sebanyak 95%. Selebihnya mendaftar PNS dan studi lanjut. Pengguna lulusan yang loyal antara lain Rumah Sakit Yakum yang merupakan satu yayasan dan beberapa rumah sakit swasta. Kami juga membekali mahasiswa alma mater kami dengan soft skills yang menunjang kualitas lulusan yang mumpuni, seperti pemantapan pilihan, pembentukan inner beauty, service excellence, cara melamar pekerjaan, jenjang karir, dan table manner.
Alasan saya memilih Stikes Bethesda Yakum sebagai tempat menimba ilmu karena saya mendapatkan ilmu yang selalu update tentang keperawatan. Selain itu, saya juga diajarkan tentang tata krama dan perilaku yang baik. Itu adalah modal utama kita saat terjun dan berbaur dengan masyarakat nantinya. Alasan saya memilih Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta dalam menimba ilmu karena Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta merupakan institusi pendidikan yang memiliki banyak lahan untuk praktek mahasiswa. Selain itu, Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta juga bekerja sama dengan banyak rumah sakit dalam rekrutmen pegawai. Sehingga, lulusan Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta cepat dalam mendapatkan pekerjaan. Dan lagi, di Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta memiliki banyak peluang beasiswa yang mudah untuk kita peroleh. Alasan saya memilih Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta sebagai tempat menimba ilmu, yaitu kampus ini memiliki segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik, dan yang pastinya SDM-nya pun sangat berkualitas. Di Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta saya mendapat begitu banyak ilmu yang dapat saya terapkan di keseharian saya. Saya bangga menjadi bagian dari Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Alasan saya memilih Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta sebagai tempat saya menimba ilmu adalah dikarenakan visi dan misi dari Stikes Bethesda. Di Stikes Bethesda saya mendapatkan banyak sekali bekal yang saya bawa hingga sampai saat ini saya bekerja, yaitu manajemen time dan peduli penuh kasih. Dan saya sangat bangga sekali menjadi salah satu keluarga dari Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Alasan saya memilih Stikes Bethesda sebagai tempat menimba ilmu karena merupakan sekolah keperawatan Yayasan Kristen untuk Umum yang berada di Yogyakarta dan dekat dengan tempat tinggal orang tua saya. Juga memiliki fasilitas rumah sakit sendiri, fasilitas di kampus lengkap, dan juga adanya pengajar-pengajar yang profesional di bidangnya. Mari bergabung bersama kami menjadi tenaga keperawatan profesional yang peduli penuh kasih. Ya, itu tadi teman-teman profil kami Stikes Bethesda Yakum gitu ya. Kami berlokasi di pusat kota Yogyakarta. Jadi kalau ada yang sudah pernah ke sana, mungkin pernah lewat juga gitu ya. Kalau ada tahu di sana ada rumah sakit Bethesda, nah kami ada di sebelahnya. Jadi kalau di Stikes, di Bethesda nanti kuliahnya gitu, jangan bingung untuk lahan praktek. Karena tadi sudah dipaparkan ya, di tempat kami mempunyai beberapa rumah sakit dalam satu yayasannya. Jadi mahasiswa tidak perlu mencari lahan praktek sendiri. Kami dari pendidikan yang akan mengatur tempat prakteknya, mengatur jadwalnya, dan mahasiswa juga bisa tinggal praktek saja. Kemudian keuntungan yang lain juga tadi mitra kerja sama kami banyak ya, disampaikan di video ada rekrutmennya ke kampus. Jadi mahasiswa kami, lulusan kami itu tidak perlu repot-repot cari pekerjaan. Bahkan sebelum mereka lulus, ini sudah direkrut oleh rumah sakit pengguna. Ya, tadi alumni kami ada yang dari Kalimantan Tengah. Kemudian kalau dilihat di profilnya tadi, yang modelnya ya, yang perawat-perawat mahasiswa-mahasiswanya tadi, ada yang dari Pontianak juga di Akper apa ya? Ada ya Akper di Pontianak. Nah, itu salah satunya lintas jalur. Mereka selesai diploma 3 dari Pontianak, lanjut sarjana dan profesi di Stikes Bethesda. Itu tadi teman-teman ya, kalau kuliah di Bethesda tidak hanya belajar saja. Banyak kami kegiatan non-akademik yang berharap bisa menunjang bakat-bakat dan juga hobi dari teman-teman mahasiswa. Ya, baik. Selanjutnya mohon izin share untuk kaitannya penerimaan mahasiswa baru di kami. Ya, baik. Bagi yang sudah mulai tertarik begitu ya untuk tahu di Stikes Bethesda, jadi nanti yang tertarik untuk mendaftar, kami sudah membuka periode pendaftaran mahasiswa baru sejak tanggal 25 Oktober yang lalu. Program studi kami saat ini ada 3, diploma 3 keperawatan, sarjana keperawatan, dan pendidikan profesi nurse. Jadi teman-teman, kalau tadi sudah ada yang mendengar saya ngobrol-ngobrol gitu ya,
dengan guru kalian Bu Anggri. Maaf kalau salah menyebutkan. Bu siapa ya? Sorry, Anggri. Oke, leres ya Bu Anggri. Iya. J, kalau tadi sudah dengar obrolan saya dengan Bu Anggri, kaitannya dengan apa namanya, harus seperti apa sih sikap pelajar saat ini dalam menentukan masa depan masing-masing, begitu ya. Nah, di sini kami perkenalkan di keperawatan itu ada jenjang pendidikannya, diploma 3 keperawatan. Ini kuliahnya cuma 3 tahun, teman-teman. Kemudian di profesi atau pekerjaan yang dia mempunyai organisasi profesi seperti kedokteran, keperawatan, apalagi farmasi atau arsitek, hukum begitu ya. Mereka punya organisasi profesi sehingga mereka harus mempunyai tanda atau lulus uji kompetensi begitu. Baru boleh bekerja sesuai dengan profesi tersebut. Seperti diploma 3 ini, kuliah 3 tahun, kemudian sudah mengikuti ujian kompetensi yang diadakan oleh nasional, langsung siap bekerja. Jadi 3 tahun, ujian kompetensi lulus, kemudian bisa bekerja karena sudah mempunyai surat tanda registrasi atau STR, gitu ya. Sedangkan kalau sarjana keperawatan, ini kuliah akademiknya yang ditempuh adalah 4 tahun atau 8 semester. Tapi setelah lulus S1 keperawatan langsung bisa kerja jadi perawat, Bu? Belum. Ya, kalau sudah lulus S1 keperawatan harus lanjut lagi untuk ambil profesi. Karena tadi ya, kalau pekerjaan-pekerjaan yang punya organisasi profesi biasanya mereka punya izin-izin khusus begitu ya, harus terregister gitu. Nah, ini ditambah lagi kalau sarjana wajib untuk mengikuti program profesi selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi kalau ngambil S1 untuk bisa bekerja, maka masa studi yang harus ditempuh yaitu kurang lebih 5 tahun gitu ya, 4 tahunnya akademik. Akademik ini proses pembelajarannya adalah teori dan juga praktik, sedangkan untuk profesi ini sudah full praktik semua, sudah menyerupai perawat di rumah sakit atau perawat di puskesmas begitu, sudah tidak ada lagi pembelajaran di kelas. Kemudian jalur pendaftaran kami teman-teman, kami berusaha untuk memberikan kontribusi begitu ya, dari sisi pendidikan di era COVID-19. Mungkin kalau 2 tahun lalu Anda yang sekarang kelas 12, dulu kelas 10 ya, kalau sempat begitu dulu berkunjung ke stand-stand EduFair yang diadakan Santo Paulus, dulu masih offline begitu ya, mungkin sempat melirik begitu, jalur pendaftaran kami dulu hanya ada 3. Ada jalur reguler, ada jalur prestasi, dan KIP kuliah. Jadi reguler ini ya tidak pakai syarat, maksudnya tidak ada keringanan apa-apa mengikuti untuk pembiayaan mengikuti skema reguler, kemudian persyaratannya ya persyaratan dokumen-dokumen yang disyaratkan, kemudian ada seleksinya, baru nanti dinyatakan lulus atau tidak. Sedangkan kalau prestasi, ini ada skema pembiayaan yang lebih murah di sumbangan pembangunannya begitu ya. Namun syaratnya adalah nilai rapot rata-rata 80 dan juga ada atau mempunyai bukti berprestasi di bidang non-akademik. Dibuktikan dengan apa? Piagam begitu ya, tapi sebagai pemenang, entah juara 1, 2, atau 3, bukan sebagai peserta. Nah, untuk jalur prestasi ini juga ada pembaruan lagi dari kami. Kalau tahun-tahun sebelumnya semua nilai dari tingkat 1 kelas 1 sampai kelas 3 ini harus minimal 80 gitu ya, enggak boleh ada 70. Walaupun kemudian rata-ratanya 80 tetap tidak bisa kalau tahun sebelumnya seperti itu. Namun saat ini kami ingin memberikan apresiasi bagi siswa yang masih semangat sekolahnya di SMA gitu ya, sehingga standarnya agak kami turunkan. Sekarang kami menggunakan standar rata-rata nilai. Jadi kalau ada mata pelajaran yang nilainya 70, kemudian setelah dihitung rata-ratanya 80 aja minimal, ditambah, tidak boleh hanya rapot saja ya,
Ditambah dengan ada sertifikat prestasi di bidang non-akademik, ini bisa untuk mendaftar jalur prestasi. Ini manfaat yang bisa didapatkan adalah tadi sumbangan pembangunannya jauh lebih murah dibandingkan yang jalur reguler. Yang ketiga, kami juga menyikapi dengan sangat baik tawaran pemerintah dengan KIP kuliah. Untuk kuotanya memang ada di setiap jalur pendaftaran ini ada batasan kuotanya, tetapi jangan khawatir teman-teman, tahun ini kuota kami untuk KIP kuliah ini semakin banyak gitu ya. Kemudian untuk KIP kuliah persyaratannya harus lulus dulu seleksi internal kami, baru nanti ketika sistemnya dari Kemdikbud ini sudah dibuka, Anda harus apply dan menunggu keputusan terakhir dari kementerian. Itu ya. Dan yang terakhir adalah rekomendasi gereja. Ini juga satu jalur yang kami buka baru mulai tahun kemarin sebagai bentuk kepedulian kami di era pandemi. Tidak menutup mata kami ya terhadap dampak COVID-19 terhadap semua sektor di Indonesia khususnya, yaitu ekonomi begitu. Banyak yang terdampak, Bu, ingin sekali loh saya kuliah, tetapi orang tua saya terdampak COVID. Sehingga perekonomian keluarga kami belum siap begitu ya untuk saya lanjut kuliah. Nah, dari hal-hal seperti itu dari survei kami, penelitian kami singkat terkait dampak pandemi terhadap anak-anak atau siswa-siswi SMA di tahun lalu membuat kami menciptakan atau menerbitkan kebijakan baru yaitu jalur pendaftaran rekomendasi gereja. Rekomendasi gereja ini manfaat yang bisa didapatkan adalah pembiayaan di sumbangan pembangunannya tadi sama seperti jalur prestasi. Tetapi syaratnya tidak perlu rapot, kemudian tidak perlu surat keterangan tidak mampu, ini tidak perlu. Hanya ada dokumen-dokumen wajib yang seperti ijazah, KK, KTP, dan seterusnya begitu ya, nanti bisa dilihat. Ditambah dengan surat rekomendasi dari gereja di mana Anda terdaftar sebagai warga gereja di gereja tersebut. Dan untuk rekomendasi gereja ini berlaku untuk semua denominasi gereja. Artinya walaupun kami di Yogyakarta ini warga GKJ misalnya ya, Gereja Kristen Jawa begitu. Tetapi tidak hanya GKJ saja yang bisa mendaftar rekomendasi gereja. Warga gereja dari denominasi apapun boleh. Jadi silahkan jika ada yang tertarik bisa memanfaatkan setiap jalur pendaftaran yang sudah kami sediakan sesuai dengan yang menurut Anda, oh saya cocoknya di jalur yang apa gitu. Oke, kemudian persyaratan umum, ini teman-teman tidak sulit juga di tempat kami ya. KTP untuk yang sudah 17 tahun pastinya. Kalau yang belum punya KTP berarti tidak boleh daftar, Bu, gitu ya. Ya tetap boleh, nanti pasti di tahun depan bisa disusulkan KTP-nya ya. Kalau sekarang baru 16 atau 17 belum genep begitu. Mau daftarnya di gelombang 0 boleh sekali, nanti KTP-nya bisa disusulkan di tahun depan. Kemudian fotokopi paspor ini untuk warga negara asing. Jadi teman-teman nanti kalau berproses di Stikes Bethesda, Anda akan berinteraksi juga dengan mahasiswa dari Timor Leste. Dulu saudara kita ya satu negara begitu, tapi sekarang sudah menjadi warga negara asing. Nah, untuk warga negara asing ya wajib yang dilampirkan adalah fotokopi paspor. Kemudian lulus dari SMU, SMA, atau SMK semua jurusan. Jangan berpikir bahwa mau keperawatan harus IPA atau kalau SMK kejuruan ini harus keperawatan atau kesehatan, tidak. Kami membuka peluang ini untuk semua lulusan sekolah menengah, semua jurusan. Jadi kalau sekarang ada yang dari IPS mungkin yang kelas 11 ya kalau tidak salah, ini bisa nanti tahun depan kalau mau daftar di Stikes Bethesda masih boleh. Kemudian bisa mulai diperbaiki juga nih rapotnya biar diterima di jalur prestasi gitu ya. Kemudian pas foto, kami harap bisa mengumpulkan pas foto yang terbaru supaya kami tidak bingung, loh di fotonya seperti ini wajahnya, ternyata itu sudah 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah makin cantik, sudah makin ganteng gitu ya, lah kok gantengan aslinya. Nah ini lebih baik fotonya pun yang foto terbaru supaya kami bisa mengidentifikasi dengan tepat untuk masing-masing pendaftar.
Kemudian syarat yang kelima, ini tidak ada maksud untuk kami menolak kebijakan pemerintah kaitannya dengan sekolah inklusi, begitu ya. Jadi di sini kami masih mensyaratkan bahwa calon mahasiswa kami berbadan sehat, tidak cacat dan mengganggu proses belajar mengajar atau tugas-tugas dan lain sebagainya. Dan ini dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan. Ya, bukan berarti terus kok di BTSD tidak menghargai yang dengan kebutuhan khusus, begitu ya. Nah, teman-teman, alasan kami masih menetapkan syarat ini karena kami mengacu pada nanti lulusan yang kami ciptakan adalah perawat. Teman-teman boleh bayangkan seandainya perawat yang merawat kita ini ada keterbatasan fisik, ya ditakutkan atau dikhawatirkan dalam pelayanannya nanti kurang optimal atau dalam prosesnya nanti malah menghambat begitu ya, ditakutkan mahasiswa nanti masih kesulitan begitu. Selain itu, kami memang sudah menyikapi baik kaitannya dengan seseorang berkebutuhan khusus begitu ya, tetapi kami syaratkan untuk saat ini baru untuk karyawan saja. Kalau untuk mahasiswa masih dengan syarat yang poin 5 ini. Kemudian kami juga mensyaratkan adanya surat keterangan bebas narkoba. Teman-teman, untuk surat bebas narkoba ini ada sedikit perubahan dari tampilan saya ya. Kalau di sini disampaikan yang dikeluarkan oleh RSUD. Tetapi kami menerima juga surat bebas narkoba dari rumah sakit ataupun klinik manapun. Yang penting memang ini legal. Jadi nanti ketika kami telusur, kan kalau ada hasil laboratorium itu ada nama klinik atau rumah sakit atau laboratoriumnya begitu ya. Ketika kami cari di daftar, klinik ini memang legal dan hasilnya valid, ya kami terima, tidak harus di RSUD. Syarat ketujuh adalah SKCK dan syarat ke-8 adalah Anda harus lolos seleksi kesehatan, psikotes, dan wawancara. Artinya dokumen-dokumen tadi 1-7 ini harus dipenuhi dulu. Setelah ini lengkap, baru bisa mengikuti seleksi kesehatan, psikotes, dan wawancara. Nanti kita lihat selanjutnya teknik untuk tesnya. Semoga tidak mempersulit para pendaftar. Kemudian di sini adalah persyaratan khusus, kalau tadi persyaratan umumnya, ini khususnya untuk di setiap jalur pendaftaran yang tadi kami tawarkan, begitu ya. Panitia mohon maaf kalau saya mendekati waktu habis, boleh kalau diingatkan, J. Kalau ngomong itu suka kebablasan. Nggak apa-apa, Bu. Iya, silakan. Siap. Untuk persyaratan khusus seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya teman-teman, kalau reguler yang mengikuti persyaratan umum saja. Kalau jalur prestasi ada tambahannya rapot dan juga piagam penghargaan atau sertifikat pemenang, begitu ya, kegiatan non-akademik. Kalau kegiatan akademik seperti cerdas cermat boleh Bu? Oh ya boleh-boleh. Jadi seperti kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran maksud saya, lomba lari, seni, apalagi karya ilmiah, mungkin ada yang suka menulis, begitu ya, kami sangat menghargai sekali bagi teman-teman yang berprestasi di bidang tersebut. Kemudian KIP kuliah ya, setelah lulus seleksi dari internal harus mengikuti seleksi di sistem juga. Dan rekomendasi gereja tadi hanya ditambahkan surat rekomendasi dari gereja di mana Anda terdaftar sebagai warga gereja tersebut. Kemudian pendaftaran kami tidak dipungut biaya teman-teman ya, semuanya free. Ini juga berubah, ini kemudahan di tahun ini, kalau sebelumnya ada biaya pendaftaran, saat ini kami hapuskan, tapi nanti mempengaruhi pembiayaan lain Bu, gitu ya. Enggak teman-teman, jangan khawatir, di pembiayaan lain kami pun sudah berapa? 5 tahun ini ya, tidak ada perubahan. Jadi dengan dihapuskannya biaya pendaftaran, berharap bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi lulusan sekolah menengah yang masih semangat lagi untuk lanjut kuliah. Nah, ini tanggal-tanggal penting teman-teman. Periode pendaftarannya itu ada gelombang 0 sampai gelombang 3. Apa sih perbedaannya gitu ya? Perbedaan dari gelombang-gelombang ini adalah terletak pada besar nominal dari sumbangan pembangunan. Semakin tinggi gelombangnya, semakin ke gelombang 3 begitu ya, sumbangan pembangunan yang dibebankan kepada mahasiswa baru ini semakin mahal. Jadi kalau sekarang sudah berminat, langsung aja deh mumpung gelombang 0 gitu ya, langsung daftar sekarang supaya tidak kena yang biaya atau sumbangan yang paling mahal. Kemudian cara kami mengalokasikan dana ini adalah dengan berharap nanti ke depan saat proses pembelajaran kami juga bisa memberikan
bantuan atau keringanan-keringanan bagi mahasiswa-mahasiswa kami lain yang masih kurang beruntung begitu. Jadi bisa diberikan bentuk beasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini mohon maaf ini judulnya perlu koreksi ya. Ini teknis pendaftarannya teman-teman. Untuk pendaftarannya bisa offline dan online. Untuk online nanti akan kami sampaikan link pendaftarannya. Di sana juga akan ada panduan-panduannya. Kalau ini saya presentnya terlalu cepat, nanti bisa dibaca di panduan juga begitu ya. Kalau offline artinya para pendaftar ini datang langsung ke kampus Stikes Bethesda, kemudian melakukan tes kesehatannya di Rumah Sakit Bethesda. Kemudian psikotes dan wawancaranya tetap dilakukan secara online. Sedangkan kalau yang teknik pendaftaran online, pendaftarannya bisa melalui sistem, ya kami berikan nama si pembaru begitu. Harapannya sistem ini bisa mewadahi para pendaftar calon-calon perawat baru yang nanti menjadi generasi kesehatan yang baru begitu ya, daftarnya melalui sistem. Tes kesehatannya online artinya bukan berarti terus ngambil darahnya via virtual gitu, enggak ya. Pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di tempat Anda masing-masing. Jadi kalau dulu di Pontianak kayaknya ada rumah sakit Bayangkara ya Bu, kalau nggak salah ya? Atau rumah sakit militer gitu kalau nggak salah ya? Iya Bu, Rumah Sakit Bayangkara. Betul. Beberapa pendaftar kami dari Pontianak lebih senang ya kalau saya tanya, "Ini tes kesehatannya di mana?" "Di Rumah Sakit Bayangkara, Bu. Di sana pelayanannya." Ini bukan saya endorse Rumah Sakit Bayangkara ya. Hanya kadang teman-teman siswa ini yang mau mendaftar kesulitan, "Bu, tes kesehatannya di mana?" Begitu ya. Kalau di Pontianak beberapa yang sudah melakukan ini di Rumah Sakit Bayangkara atau kalau tidak di klinik-klinik pemeriksaan diagnostik kayak mungkin pernah mendengar ada Prodia, ada Parahita, atau klinik pemeriksaan kesehatan lainnya boleh. Mau di dokter umum asal dia punya izin boleh. Ya, tetapi nanti formulirnya mengacu item yang diperiksa itu apa saja itu mengacu pada item pemeriksaan yang kami minta. Tidak susah-susah kok teman-teman. Di sana ada pemeriksaan tubuh ya full dari kepala sampai ke kaki harus diperiksa, kemudian cek lab HBsAg untuk mengetahui terinfeksi hepatitis atau tidak, dan juga darah lengkap. Darah lengkap itu kayak apa ya? Hemoglobin, leukosit dan seterusnya. Untuk pemeriksaan ronsen ini bila dibutuhkan saja, misalnya ada keluhan sesak nafas berat begitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi dengan ronsen dada untuk memastikan ada masalah di paru atau tidak. Kalau enggak ya nggak perlu gitu. Di dokter umum aja, nggak perlu ke dokter spesialis. Jadi biayanya juga tidak besar. Kemudian untuk psikotes ini free teman-teman, seleksi psikotesnya dilakukan secara virtual. Selama ini platform yang digunakan oleh Biro Psikotes kami adalah dengan Zoom. Tetapi untuk daerah-daerah yang mungkin kesulitan koneksi begitu ya, ini biasanya digunakan juga WhatsApp video call, tetapi nanti teknisnya seperti apa akan dijelaskan oleh Biro Psikotes, ada briefingnya begitu sebelum dilakukan psikotes. Dan wawancara kami juga menggunakan online karena masih menjaga begitu ya. Ini demi keamanan petugas dan juga Anda calon mahasiswa, jadi masih kami lakukan dengan cara online. Dengan video call WhatsApp biasanya yang kami lakukan. Nah, metode-metode ini kami terapkan dengan tujuan untuk mewadahi teman-teman yang dari jauh, begitu ya, tidak ada dari Yogyakarta, pengen daftar Bu, tapi masa iya sih cuman udah repot prosedurnya, naik pesawat dan seterusnya, buang uangnya banyak, ke sana hanya daftar saja, setelah itu harus kembali lagi ke tempat asal, itu kan menyulitkan ya, apalagi kalau para siswa ini berasal dari daerah yang akses ke alat transportasi antar provinsinya sulit begitu, sehingga kami memfasilitasi dengan teknik-teknik pendaftarannya online. Kemudian ini mungkin terlalu kecil ya, untuk biaya pendidikan bisa dilihat di sini teman-teman. Kami sampaikan untuk yang prodi diploma 3 dan juga sarjana keperawatan, karena yang lainnya perubahan atau perbedaannya terletak pada ini, sumbangan pembangunan tadi.
ya. Nanti akan saya serahkan juga ke sekolah, ini PowerPoint-nya atau nanti mungkin brosurnya ya kami serahkan ke sekolah untuk bisa didistribusikan pada teman-teman yang lain. Kalau mau dicermati, mau dilihatin ke orang tua dulu gitu boleh banget. Ya, di awal yang dibebankan kepada teman-teman mahasiswa adalah ini dulu perlengkapan macam-macam, seragam sudah ada di sini, ujian sudah ada di sini. Kemudian apa, perlengkapan itu apa ya? Seragam. Seragamnya dapat 4 pasang, dapat sepatu, ada nursing kit. Nursing kit itu peralatan dasar untuk perawat praktik. Jadi tidak perlu beli sendiri, sudah disediakan di sini. Kemudian dana pengembangan pendidikan, ini juga dibebankan berbeda ya, selisih 1 juta antara sarjana dan diploma 3. Kemudian di sini sumbangan pembangunan, nah jalur PMDP dilihat di sini. Kalau yang jalur reguler gelombang 0 contohnya di sini dibebankan 7 juta. Sedangkan untuk jalur prestasi hanya 4.500.000. Ya, teman-teman bisa melihat selisihnya lumayan loh. Walaupun mampu, tapi kalau berprestasi, maksud saya mampu dari sisi ekonomi. Walaupun dari sisi ekonomi ini orang tua saya mampu kok Bu, gitu. Tapi ada prestasi, memenuhi persyaratan untuk masuk jalur prestasi, nggak ada salahnya dicoba untuk jalur prestasi begitu. Karena manfaatnya lumayan nih, nanti sisa dananya bisa digunakan untuk monggo silahkan bisa untuk melengkapi kebutuhan perkuliahan atau yang lain. Tapi kalau mau tetap mendaftar yang reguler juga boleh sekali, gitu ya. Kemudian biaya-biaya yang dicantumkan tadi belum termasuk SPP variabel. SPP variabel ini adalah SPP yang berubah setiap semesternya dikarenakan apa? Dikarenakan jumlah mata kuliah, jumlah kredit yang Anda ambil, jumlah jam pelajaran yang diambil ini berbeda-beda. Gitu ya teman-teman. Jadi dari kami ini terbuka sekali untuk pembiayaan. Jadi kami harap dengan transparansi ini Anda mempertimbangkannya itu lebih mantap. Oh, berarti kalau mau kuliah di sini butuh dana kurang lebih sekian. Yang harus dipersiapkan orang tua apa, kemudian nanti bisa dihitungkan dengan biaya hidup dan lain sebagainya, begitu ya. Tidak akan ada lagi pungutan-pungutan di luar ini kecuali nanti di akhir itu ada biaya wisuda gitu ya. Kalau akomodasi ya disediakan sendiri. Paling sih biaya wisuda itu yang belum termasuk di sini. Nanti akan ditagihkan di akhir masa studi. Nah, teman-teman, ini pesan dari kami ya, mengutip dari Franklin, Pak Benjamin Franklin ya, bahwa kuliah itu merupakan investasi yang sangat berharga. Jadi silakan teman-teman ketika akan memutuskan mau berkuliah di mana, ini Anda sudah harus mempunyai tujuan yang jauh lebih mempunyai tujuan yang lebih jauh lagi yaitu ke pekerjaan apa nanti yang ingin Anda jalani. Kalau sudah ketemu tujuan akhir Anda apa, maka proses yang akan Anda pilih harapannya akan semakin tepat. Demikian dari kami, terima kasih banyak untuk waktu yang disediakan. Untuk selanjutnya monggo untuk sesi diskusi. Terima kasih Bu Enggri dan panitia. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk beberapa siswa untuk bertanya berhubungan dengan Stikes Bethesda. Oh ya, untuk informasi Rumah Sakit Bethesda itu lokasinya pas samping Universitas Kristen Duta Wacana, UKDW Yogyakarta. Betul sekali. Ya, kalau mungkin UKDW sudah presentasi ya Bu, kami sudah ini Ibu, ya. Dan depannya itu kan langsung mall ya Bu ya, rumah sakitnya ya. Ya, betul-betul. Wah, hafal sekali ini Bu Anggri ya. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat ini Bu. Baik Ibu. Baik, bisa langsung ini dari Dikna. Saya ingin bertanya, boleh dijelaskan apa keunggulan dan keuntungan kami jika mendaftar di kampus tersebut? Wah, baik sekali nih ya. Memang kalau mau memilih sesuatu tuh harus tahu. Emang apa untungnya untuk kami milih itu? Ya, Dikna. Kalau di Stikes Bethesda ini kami memberikan proses pembelajaran yang tidak instan. Loh Bu, nggak instan kok malah keunggulan gitu ya. Tidak instan artinya kami memang memperhitungkan juga proses, bukan yang kuliah asal datang keluar ijazah, tidak. Kalau hanya seperti itu, keluar ijazah, nanti pertanyaannya diuji kompetensi teman-teman. Kalau Anda tidak lulus uji kompetensi, Anda tidak akan bisa bekerja sebagai perawat. Nah, di sini
kami memberikan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa. Jadi tadi bisa dilihat uji kompetensi kami ini 100%, artinya semua lulusan kami lulus ujian nasional, dinyatakan kompeten dan siap untuk bekerja. Satu, itu keunggulannya. Jadi metode pembelajarannya mengacu pada kompetensi mahasiswa, kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh lahan pengguna, jadi oleh tempat pekerjaan begitu. Jadi ini berdasarkan survei, kami cari survei dulu, oh rumah sakit butuhnya perawat yang seperti ini. Kemudian kami merancang kurikulum, kemudian kami terapkan proses pembelajarannya oke, akhirnya hasilnya kompeten semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami adalah rumah sakit yang mempunyai kami kampus yang merupakan anggota atau unit kerja dari yayasan yang punya rumah sakit sendiri. Ya, jadi tadi Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, walaupun yayasan Kristen, tetapi kami melayani untuk semua masyarakat dari bidang kesehatan, pendidikan, untuk semua keyakinan, tidak hanya pasien Kristen saja, tidak. Ya, sehingga kemudahannya tadi adalah cari tempat prakteknya tidak susah. Karena kami punya rumah sakit sendiri dan tidak hanya satu, begitu ya, ada beberapa, 12, sekitar 12 rumah sakit kami, belum lagi ditambah dengan klinik-klinik yang lain. Kemudian untuk lulusan, saya bingung nanti mau kerja di mana ya, gitu. Saya nggak mau pulang ke Pontianak dulu, mau merantau, biar wawasannya lebih luas, misalnya begitu. Oh silakan, kami bisa arahkan Anda ke rumah sakit yayasan kami tadi. Itu yang pertama. Selain itu bisa dilihat juga tadi di paparan begitu ya, kami bekerja sama dengan Eka Hospital, kami bekerja sama dengan Siloam, Rumah Sakit Siloam, dengan Rumah Sakit Karolus, dan masih ada rumah sakit lain lagi di Indonesia yang siap untuk melakukan rekrutmen di kampus. Jadi tanpa menunggu lulus wisuda baru bawa map lamaran pekerjaan ke rumah sakit mana ya di Bali nih yang sering datang ini ya Siloam dari Bali itu ada juga kan ya. Anda datang ke sana baru ngelamar pekerjaan, nunggu pengumuman, tidak seperti itu. Di semester 5, seperti saat ini, bulan-bulan ini, kami kebanjiran permintaan untuk rekrutmen di tempat, rekrutmen di kampus. Begitu ya, itu kemudahan yang ketiga. Kemudian apalagi ya, masih ada beasiswa. Beasiswanya tidak hanya beasiswa prestasi saja, tetapi kami juga menyediakan beasiswa-beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu. Namun itu nanti bisa diterapkan pada saat sudah ada nilai, paling tidak sudah semester 1, ada nilai semester 1, apply beasiswa karena ada keterbatasan ekonomi misalnya, atau mau mengajukan prestasi yang skema beasiswa skema prestasi dari bank boleh sekali, atau beasiswa dari calon tempat kerja. Nah, ini yang sekarang lagi tren nih di tempat kami dari Rumah Sakit Eka, ini memberikan beasiswa sampai lulus kuliah dan juga biaya hidup. Tentu saja dilihat nilainya, karena ya rumah sakit mau calon karyawan, calon perawat ini yang unggul dong. Jadi yang prestasinya dilihat, keaktifannya dilihat, juga attitude-nya dilihat, bagaimana sopan santunnya, bagaimana perilakunya, begitu. Ya, dan masih banyak lagi skema beasiswa kami. Selain itu, untuk kampus tempat praktek ini berdekatan. Mungkin Bu Anggri sangat paham ya lokasi kami karena dari Jogja gitu. Rumah sakitnya di sebelah timur, kampusnya di baratnya persis. Kami hanya dipisahkan oleh koridor untuk kami berpindah tempat aja dari kampus ke rumah sakit praktek begitu ya. Jadi kalau praktek nggak perlu cari kendaraan, untuk pindah tempat praktek lagi ini enggak perlu, karena ya rumah sakitnya di dekat itu. Kurang lebihnya begitu, dan lokasi kami sangat strategis teman-teman, dekat UKDW, dekat tempat-tempat pelayanan umum ya, mal, perpustakaan daerah, diaksesnya juga mudah begitu, alat transportasi umum banyak sekali di sana. Itu Digna, semoga menjawab ya, nanti kalau masih ada lagi pertanyaan monggo silahkan. Kemudian, wah sudah banyak sekali. Dari Venkano Yogas, izin bertanya Bu, Stikes Bethesda ini di bawah naungan gereja apa? Waduh, ini berarti saya menceritakan sejarah. Jadi Yakum ini dulu sejarahnya didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan dari Gereja Kristen Jawa dan juga Gereja Kristen Indonesia. Dulu awalnya ya, tadi kalau lihat di PPT,
dari zaman Zending begitu. Itu kayaknya saya direncanakan aja belum, tahun 18 sekian. Gitu, tetapi saat ini, ya itu tadi, di organisasi yayasannya memang terdiri dari, personil-personil yang dari GKJ dan GKI, namun untuk, apa namanya, pelayanannya kami melayani warga dari gereja denominasi apapun. Begitu ya, Venkano atau panggilannya Yogas nih, namanya unik. Selanjutnya Alberius Riko. Permisi, tadi itu cuma dibilang ada asrama putri. Oh baik, kalau untuk putra biasa di mana? Ya, Alberius atau Riko untuk asrama putra kami saat ini memang ada, tapi mohon maaf untuk PowerPoint-nya tidak saya sampaikan karena kami masih menerima mahasiswa dari mahasiswa tugas belajar, maaf, dari Pemda Bengkayang. Ya, dan mahasiswa ini kami fasilitasi dengan asrama putra. Namun tahun ini sepertinya ada beberapa yang lulus, jadi asrama putranya tersedia begitu ya. Tapi panggilannya siapa? Riko ya. Riko jangan khawatir, di sekitar kampus banyak sekali kos-kosan untuk putra. Sepertinya ada juga rumah yang untuk ini loh, mahasiswa dari Kalimantan begitu. Jadi Riko nanti kalau tertarik untuk lanjut studi di kampus kami, bisa kami carikan kakak tingkat yang dari Kalimantan juga. Biasanya kalau dibantu kakak tingkat yang dari daerah yang sama gitu ya, nanti akan lebih nyaman. Tolong dong Kak, tolong dong Bang cariin kosan yang seperti apa begitu. Tetapi nanti kalau dari Pemda Bengkayang ini sudah selesai dan available asrama putra kami akan selalu update informasi, kami akan selalu tawarkan kepada calon mahasiswa yang putra. Begitu ya Riko. Selanjutnya Erminus Floria. Aduh, namanya bagus-bagus ya, Bu. Anak sekarang nih memang generasi Z ini. Ya, permisi, izin bertanya apakah ada program beasiswa dan program beasiswa apa saja yang tersedia? Ya, banyak sekali beasiswanya. Panggilannya siapa? Floriana aja deh ya. Saya manggilnya lidah Jawanya ini susah kalau nyebutnya yang bagus-bagus begini. Floriana. Erminus Bu itu, Erminus. Dia Oh, cowok. Oh, mohon maaf sekali. Erminus, baik. Beasiswanya tadi seperti yang saya jelaskan ya, Erminus, banyak sekali beasiswa dari kami, dari Astra Honda. Kalau yang punya kendaraan keluaran dari Astra, Astra juga memberikan beasiswa kepada kami sampai saat ini dari tahun, ini udah 10 tahun lebih ya. Jadi dibayarkan biaya pendidikan dan juga uang saku. Gitu. Belum lagi dari bank yang bekerja sama dengan kami, dari rumah sakit, dari institusi sendiri begitu. Jadi banyak skema beasiswa kami, Erminus. Selanjutnya Vincent William. Saya bertanya, Bu, kan Stikes BTSD ini tentang keperawatan, berarti ada kaitannya dengan darah. Tapi kalau ada yang benar-benar tertarik untuk mendaftar tapi nggak tahan darah, ya Vincent, ini kamu satu dari sekian banyak calon pendaftar kami yang mengatakan, Bu, takut darah masuk jadi perawat gitu ya. Tapi setelah semester 2, semester 3 gitu, Bu, saya jadi pengen loh ngambil darah terus. Ya, Vincent, memang satu pengalaman yang kalau dibayangkan itu menakutkan gitu ya. Ini tidak dipungkiri dan saya tidak "Alah darah ini kecil," saya nggak akan bicara seperti itu, karena memang setiap orang punya ketakutan masing-masing. Hanya yang bisa kami sampaikan, ketika Anda berproses di tempat kami, bukan berarti hari pertama kuliah kemudian langsung diberikan tugas, "Silakan ambil darah pasien," atau "Silakan transfusikan darah kepada pasien Anda," itu tidak. Nanti secara bertahap kami perkenalkan dulu sedikit demi sedikit. Mitos juga ya ketika hoax juga jika Anda pernah mendengar, oh nanti ada ujiannya dikurung di satu ruang perawatan harus lihat darah atau mayat begitu. Tidak ada sama sekali yang seperti itu. Jadi Vincent kalau tertarik jangan takut. Nanti akan terbiasa lama-kelamaan. Kami perkenalkannya sedikit demi sedikit. Karena tadi yang kami terima kan dari lulusan apapun ya, tidak hanya IPA begitu ya. Jadi pasti kami harus menyamakan persepsi dulu. Taraf kemampuan berpikirnya ini kami harap sama dulu. Jadi diperkenalkan yang dasar dulu. Keperawatan itu apa? Kalau mau jadi perawat harus seperti apa? Kemudian terkait dengan darah perdarahan tadi itu sudah yang kemampuan advance, di mana Anda memang sudah sering berinteraksi dengan
pasien untuk kegiatan yang lain, kemudian sudah muncul keinginan atau jiwa perawatnya, sudah muncul jiwa kasih atau jiwa pedulinya. Nah, diharapkan dengan ini Anda sudah siap nih untuk kemudian nanti ditugaskan di ruang operasi, untuk praktek di IGD dan seterusnya. Gitu ya, Vincent. Selanjutnya saya ingin bertanya, Bu, pertukaran pelajarnya biasanya 1 tahun ada berapa pelajar yang keluar negeri? Wah, sip, Alexandro Lego ini menyimak dengan baik berarti ya. Untuk saat ini yang rutin kami 1 tahun ini sebenarnya dari pemerintah, jadi ada program ICT, International Credit Transfer, ini kami mendapatkan pembiayaan dari Kemdikbud. Kementerian ngasih uang, kalian mau ngajukan berapa mahasiswa, begitu ya. Kami mengajukan bisa 5 sampai 7 mahasiswa. Tetapi tetap saja nanti di screening-nya ya berapa yang lulus begitu. Tetapi kalau kuotanya dari 5 sampai 7. Ini mereka kami carikan perguruan tinggi di luar negeri yang bekerja sama dengan kami yang pada saat itu menawarkan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang harus Anda ambil di semester yang sama. Jadi saat ini yang ikut adalah kakak semester 5. Mereka mengambil keperawatan jiwa dan juga keperawatan medikal bedah. Oh, ada yang di atasnya juga semester 7, mereka mengambil tentang riset. Begitu. Jadi untuk tahun lalu kami punya 3 mahasiswa, untuk tahun ini kami punya 2 mahasiswa yang mengikuti program ICT. Kalau yang bareng-bareng tadi, yang studi banding atau tur begitu ya, tahun lalu ada 30 mahasiswa kami bawa berkunjung ke Malaysia, ke Lincoln University. Nah, harapannya karena sekarang nih pandemi, kami belum berani. Hanya kelas-kelas internasional yang diadakan ya ini, seminar internasional, kemudian joint research, begitu ya. Berharap kalau tahun depan sudah mulai aman, bisa lagi membawa mahasiswa untuk jalan-jalan lagi ke luar negeri, biar wawasannya lebih terbuka. Kemudian ada gambaran lagi, saya mau kerja di Singapura, di rumah sakit yang kemarin kami kunjungi, contohnya begitu. Gitu ya, Alexandro. Kemudian Fani. Baik, permisi Bu, dalam 4 tahun itu apakah ada magang atau magangnya pas pendidikan profesi? Sip. Ya, ada praktek. Setiap 1 semester tetap ada praktek mulai dari semester 3. Jadi semester 1, 2 itu di kelas dan di laboratorium dulu. Nanti semester 3 sudah mulai masuk ke rumah sakit. Ya, ini lama juga sekalinya praktek di setiap semester ini paling cepat 4 minggu. Paling cepat loh ya teman-teman, jadi jangan khawatir, kemampuan Anda akan diasah di sana, nggak perlu sesi magang sendiri, tetapi di setiap semester paling tidak 4 minggu Anda berpraktek di rumah sakit, muter ruangannya, habis bedah di ruang operasi, kemudian di ruang perawatan umum, kemudian pindah ke ibu hamil, yang paling disukai adalah di IGD, ruang operasi, dan ruang bayi. Gitu ya, itu nanti akan dikenalkan, baru nanti diperdalam lagi saat di profesi di nurse-nya. Itu Fani. Selanjutnya Heriantono, saya ingin bertanya Bu, kan Stikes Bethesda ini tentang keperawatan. Kalau benar-benar tertarik mendaftar tapi nggak kuat mentalnya, waduh lah ini mental yang seperti apa maksudnya ya? Mental takut dosennya? Ya, Heriantono, saya rasa kalau di Santo Paulus pasti sudah ada pembinaan karakter, kemudian muatan-muatan untuk membentuk karakter Anda dari soft skill-nya, tidak hanya knowledge-nya saja, begitu ya. Dan saya yakin kemampuan beradaptasi Anda yang sudah banyak dilatih, banyak diasah di sekolah, di SMA, begitu ya. Nanti jika diterapkan lagi di kampus, saya yakin Anda akan bisa beradaptasi dengan mudah juga. Tetapi jangan pernah berpikir saya milih sesuatu karena saya pengen di sana mudah. Nah, jangan seperti itu. Kita harus menyadari bahwa dimanapun kita berada pasti akan ada kesulitan. Nggak mungkin mudah, kok tuh nggak mungkin. Mau kuliah, mau bekerja gitu ya. Saya 5 tahun di rumah sakit dan kemudian di kampus ya sama, ada enaknya, ada tidak enaknya. Sehingga kita bisa siap-siap dulu nih, biar saya bisa beradaptasi, saya harus mempersiapkan diri. Nah, untuk Anda bisa beradaptasi di tempat kami, dengan tadi paparan kami, nah, sekarang saat SMA nih, masih ada sisa waktu untuk Anda mempersiapkan diri.
begitu. Kalau budaya Jawa dan Kalimantan saya rasa tidak terlalu banyak, berbeda begitu ya. Banyak teman-teman Anda, kakak kelas maksud saya, yang berasal dari Kalimantan juga. Caranya, nanti biasanya kami perkenalkan. Ini kami ada grup, WhatsApp grup isinya teman-teman dari Kalimantan begitu. Nah, nanti Anda kita masukkan, di situ Anda bisa, ambil mungkin kayaknya Kakak ini komennya bagus, aku mau hubungi secara pribadi supaya kalau minta tolong lebih enak, kalau mau minta dijelaskan tentang mata kuliah juga lebih enak. Ini bisa, memungkinkan gitu ya. Jadi mentalnya nggak kuat ini masih terlalu, umum ya. Hanya saja kalau ada kekhawatiran karena mau memasuki tempat baru, ini wajar. Nah, bisa disiasati dengan tadi mempersiapkan diri. Kami akan bantu. Dan jangan khawatir teman-teman, Anda tidak akan hanya diberi pelajaran saja, tapi Anda akan diberi dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik ini kalau di sekolah wali kelas mungkin ya atau guru BK, tapi 10 mahasiswa satu dosen. Artinya kalau ada kendala-kendala Anda bisa curhat nih sama dosen PA tadi. Gitu ya Herianto, jadi nanti siapa tahu nanti jadi bimbingan PA saya, promosi saya jadinya. Gitu Herianto, jangan terlalu banyak khawatir dulu, banyak temannya dari Kalimantan, kami bisa perkenalkan nanti biar kamu jadi berani. Fani lagi tadi apa? Oh, jika ada magang untuk masa pandemi. Baik. Untuk magang saat ini memang kami prosentasenya berkurang ya teman-teman karena tidak mau juga membahayakan peserta didik. Magangnya ada tapi jam prakteknya berkurang. Kalau biasanya satu shift 8 jam, saat ini satu shift untuk profesi nurse ini bisa 8 jam, tetapi untuk yang masih akademik D3 semester awal, S1 semester awal, kami hanya berikan kewajiban 4 sampai 5 jam. Tapi kalau di luar itu pas jam liburan semester, "Bu, saya mau praktek mandiri." Oh ya boleh sekali, kami tinggal buat surat nih ke rumah sakit, "Kamu mau praktek rumah sakit mana?" Gitu ya. Itu di luar mata kuliah wajib, "Saya enggak mau pulang Pontianak, mau praktek aja." Gitu. Boleh, nanti bisa sampaikan ke kami dan kami buatkan surat, tinggal Anda praktek. Gitu. Kemudian Lili Meriati, adakah gambaran buat yang tahap wawancara? Tahap wawancara jangan dipikir nanti wah sulit banget tentang mata pelajaran gitu ya. Enggak teman-teman, untuk tahap wawancara ini kita ngobrol-ngobrol aja, berharap kami bisa mengenal lebih jauh dengan calon mahasiswa kami. Kemudian kalau ada misalnya apa di sini bisa disampaikan juga, misalnya yang sering muncul ya dari hasil wawancara ini, "Bu, saya nanti bagaimana jika di pertengahan semester ini mau mengajukan beasiswa? Caranya seperti apa? Atau, nanti apakah bisa Bu kalau sekarang saya asrama, ke depannya saya keluar dari asrama." Nah, obrolan-obrolan seperti itu. Dan di wawancara ini kami juga mengacu pada hasil tes kesehatan dan hasil psikotes. Kalau hasil tes kesehatan ada sesuatu yang janggal, contohnya kalau cewek itu HB-nya terlalu rendah. Nah, di sini saat wawancara kami bisa gali lebih dalam lagi, apakah pernah mengalami keluhan-keluhan gangguan kesehatan saat menstruasi misalnya, gitu ya, atau pada saat kemarin tes, kesehatan itu pada saat itu juga ada menstruasi sehingga HB-nya turun atau bagaimana. Gitu ya Lili, jadi, ya kita ngobrol-ngobrol aja biar lebih dekat, biar bisa saling kenal lebih jauh gitu. Kemudian Alnando, aduh mohon maaf masih 2 menit lagi ya Bu Anggri, bagaimana ini? Boleh saya lanjutkan atau mohon maaf masih mute Ibu? Oh iya, boleh Ibu silahkan Yes. untuk menyortir mungkin pertanyaan yang Baik, yang belum esensial begitu. ditanyakan ya, nggih. Iya, iya. Alnando pada saat praktek pandemi, praktek lapangan, nah tadi sudah ditanyakan di atas, mirip ya. Kemudian Patricia, tentang kegiatan di luar kurikulum. Kegiatan di luar kurikulum ya tadi seperti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Kalian punya hobi apa, silahkan disampaikan, nanti bisa kami wadahi. Kemudian Adrian Anderso, saya mau bertanya psikotesnya itu seperti tes IQ atau bagaimana? Nah ini nanti saya jadi kasih clue-nya. Secara umum untuk psikotes ini kami memotret tentang gaya belajar Anda, kemampuan berpikir Anda, kemampuan analisis, kemudian motivasi. Ini kami perlukan untuk jika nanti di perjalanannya ada kendala akademik begitu ya,
Nah, dosen pembimbing akademik tadi sudah punya dasar nih, saat masuk itu ada record bahwa anak ini lebih, apa namanya, cocoknya belajar dengan metode visual. Kalau nonton video pembelajaran jauh lebih mudah memahami, misalnya begitu. Nah, dari bimbingan kami, ya kami arahkan ke sana. Gimana nanti, Adria misalnya kalau kamu kuliah itu belajarnya pakai rekaman, jadi dosennya mengajar, minta izin untuk di-record kalau udah tatap muka ya, kemudian kamu ulang belajarnya di rumah itu dengan melihat video tersebut. Tapi ada yang suka dengan, apa namanya, audio. Jadi tanpa mendengar, kalau dengar orang ngomong, itu aja dia udah mudah ingat. Nah, teknik-teknik ini yang kami perlukan dalam nanti pembimbingan. Jadi kalau IQ ya ada kaitannya dengan knowledge-nya, tapi dengan, tentang psikomotor dan afektifnya ini dinilai juga. Yang jelas semua tidak mengerikan kok, seleksinya tidak yang seperti Anda bayangkan mungkin ya, tetapi, khususnya di kesehatan itu wajib, yang lain juga wajib sih, karena kami mau menghasilkan perawat yang kesehatannya oke. Itu saja dari saya Ibu Anggri dan teman-teman, semoga bisa menjawab. Kemudian, nanti Bu Anggri jika ada teman-teman yang ingin masih bertanya lagi, boleh diberikan nomor WhatsApp saya, sudah ada di Miss Leni. Kebetulan tahun ini saya masih, diberikan tugas sebagai ketua panitia PMB, sehingga nanti kalau ada, informasi update dari kami bisa langsung sampaikan ke Bu Leni. Kalau teman-teman siswa mau bertanya langsung ke saya, boleh sekali. Nah, dan kemudian nanti PowerPoint saya juga akan saya kirimkan untuk bisa didistribusikan kepada teman-teman siswa. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Oktalia. Semoga Iya. beberapa murid dari SMA 1 Paulus tertarik untuk mendaftar di Stikes Bethesda Yogyakarta ya Bu. Amin. Jadi matur nuwun ya Bu. Sehat Sama-sama, selalu. Bu Anggri. Ya, Amin. mari, Dengan ya. demikian saya mohon pamit pindah ke room lain. Terima kasih. Tuhan berkati.